Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Laude dengan NIM I1A1190025, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluoleo. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Diplones crabro. Apa itu? Diplones crabro ini merupakan salah satu jenis plankton yang termasuk ke dalam fitoplankton. Artinya dia bisa melakukan fotosintesis sendiri atau dapat membuat makanan sendiri. Yang artinya Diplones crabro ini adalah tumbuhan. Ini saya akan menjelaskan bagian morfologinya, penyebarannya, reproduksinya, juga manfaatnya. Ehrenberg 1854 mengklasifikasikan Diplones crabro ini ke dalam kingdom Chromista, filum Bachylorophyta, subfilum Bachylorophytina, kelas Bachylorophyceae, subkelasnya Bachylorophycidae, ordo Naviculales, subordo Diploneidinae, famili Diploneidaceae, dan genus Diplones. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam morfologi dari Diplones crabro ini. Bisa dilihat pada gambar morfologi atau bentuk tubuh dari Diplones crabro ini seperti ini. Beberapa macamnya bisa dilihat. Inilah tampilan bentuk tubuh dari Diplones crabro. Gambar 3 dan 4 setengah katup dalam tampilan miring di dua bidang fokus. Gambar 3 fokus pada alur dan pori saluran eksternal. Gambar 4 fokus pada striae. Gambar 5 tampak keluar dari area tengah yang menunjukkan ujung raffe yang dikaitkan dengan crozier. Pelangsung pipit segitiga kecil di mana raffe itu turun ke arah tengah yang sedikit tertekan perubahan dalam pori-pori kanal di sekitar area tengah dan bagian-bagian alur dan striae. Gambar 6 seluruh katup pada tampilan luar menunjukkan raffe, kanal longitudinal dengan pori-pori, alur dan lurik. Gambar 7, detail saluran longitudinal dengan pori-pori kompleks dan deretan lubang kecil di tampilan luar. Gambar 8, tampak oblik eksternal dari puncak yang menunjukkan pori-pori besar yang mengakhiri striae baseriate di tepi mental. Gambar 9, tampilan katup internal yang menunjukkan area hialin dan bukan internal. Batang skala mewakili 15 mikrometer pada gambar 9, 10 mikrometer pada gambar 3, 4, dan 6, serta 5 mikrometer pada gambar 5, 7, dan 8. Baik, selanjutnya kita akan bahas penyebaran dari Diplones crabro ini. Nah, ada beberapa jurnal yang saya temukan. Salah satunya itu The Crabro ini dilaporkan pertama kali di lingkungan mangrove Kepulauan Andaman, India. Ada juga jurnal yang menyatakan sebanyak 86 spesies diatom bentik yang salah satunya adalah Diplones crabro ditemukan di hutan mangrove Jawa Tengah. Kemudian Diplones crabro juga ini ditemukan melimpah dari sedimen mangrove di barat laut wilayah Meksiko. Juga di crabro ini ditemukan di hutan bakau Australia dan di perairan utara timur dan selatan Pulau Lombok, juga di perairan pantai Maluku. Jadi dari beberapa jurnal yang saya temukan, Diplones crabro ini banyak ditemukan di wilayah mangrove atau perairan estuari, juga beberapa ada di perairan pantai. Selanjutnya reproduksi Diplones crabro. Secara spesifik saya belum menemukan reproduksi dari Diplones crabro ini, namun perlu Anda ketahui bahwa Diplones crabro merupakan salah satu spesies Bachylorophyta yang umumnya disebut diatom. Nah, kali ini kita akan bahas reproduksi dari diatom. Dimulai dari mula-mula antara epiteka dan hipoteka keduanya saling memisah, masing-masing akan berlaku sebagai epiteka, kemudian dibentuk pasangan tangkupnya. Lama-kelamaan ukuran sel menjadi kecil pada tingkat ukuran sel yang kritis dan tidak memungkinkan lagi dilakukan pembelahan sel. Maka protoplasma akan keluar dari dinding sel dan terbentuklah auxospora. Auxospora akan mengalami pertumbuhan untuk perbaiki ukuran sel menjadi seperti semula. Reproduksi selanjutnya dilakukan secara generatif. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari spesies Diplones crabro ini. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya berdasarkan kelas dari Diplones crabro ini, yaitu Bachylorophyceae. Kita mulai dari manfaat ekologisnya. Nah, di alam, kelas ini merupakan jenis pakan yang sangat disukai oleh larva ikan dan krustasea. Dalam pembenihan dan aquaculture, kelas Bachylorophyceae menjadi andalan pakan alami terutama dalam pembenihan krustasea seperti udang windu, fanamei, dan kepiting. Sementara, kerang-kerangan juga sangat menyukai fitoplankton di kelas Bachylorophyceae tersebut. Manfaat secara ekonomi.
Pertama sebagai bahan penggosok, kedua sebagai isolasi dinamit, selanjutnya sebagai campuran semen, sebagai penyerapan nitrogliseril pada bahan peledak. Selain berguna bagi kehidupan manusia, tapi bukan berarti semuanya menguntungkan. Kehadiran mikroalga dalam habitat air dapat mencemari air tersebut. Selain akan mengakibatkan timbulnya kotoran, juga dapat menurunkan kualitas air. Hal ini karena disebabkan oleh alga dapat menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak, alga dapat menurunkan pH, menyebabkan warna dan kekeruhan, beberapa jenis alga dapat mengeluarkan racun, kemudian dapat mengeluarkan lendir yang mengakibatkan waterblooms. Sekian dan terima kasih.